Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Hari ini gue bikin video ini dalam rangka ingin berterima kasih atas 1000 subscriber di YouTube gue. Kemarin gue bikin channel ini dalam rangka ya jail-jail lah untuk cerita sehari-hari gimana ya kehidupan gue di Jepang ini. Ya, tapi lumayan banyak yang nonton. Arigatou gozaimasu. Keluar dari layar ya. Arigatou gozaimasu. Gue bikin video ini sebelum berangkat badminton. Jadi abis ini gue badminton. Nggak penting sih. Ya, tapi itu. Sekali lagi terima kasih atas 100.000. 100 ya. Kalau udah kelamaan tinggal di Jepang kayak gini, bahasa Indonesianya agak ngelak. Mohon dimaklumi. Kemarin gue juga udah bilang sih di video-video sebelumnya, gue pengen bagi uang jajan gue bulan ini. Jadi gue pengen sekalian bercerita cara gue ke Jepang ini dulu kayak gimana. Dan di akhirnya itu bagi-bagi uang jajan ini detail lagi caranya gimana. Astagfirullahaladzim. Di akhir video ini gue akan kasih tahu gimana caranya gue ke Jepang dulu ya, dengan jalur mandiri sebagai pelajar, dan detail gimana cara ikut partisipasi bagi-bagi uang jajan gue. Simak sampai akhir. Pertama, background gue. Gue dulu ke Jepang ini 8 tahun lalu sekitar, yaitu 2016 bulan 10-an. Lulus SMA dari SMA di Bandar Lampung, SMA 2. Terus kan lulusnya bulan 3 apa bulan 3 ya kalau nggak salah di Indonesia itu. Bulan 3 kan ada sekitar waktu 6 bulan atau 7 bulan gitu gue belajar bahasa dulu di Indonesia. Nah, itu cara pertamanya. Bukan belajar bahasa sebenarnya, tapi cari orang yang di sekitar daerah lo itu yang punya koneksi sama sekolah bahasa di Jepang ini. Jadi lo tanya dia gimana. Kalau gue dulu ada sesuatu tempat les gitu, dia yang ada punya koneksi sama di Jepang ini. Jadi gue les di situ selama 6 atau 7 bulan. Terus siapin uang, siapin paspor, siapin dokumen apa segala macamnya itu. Baru bulan 10 berangkat nyampe ke Jepang. Biasanya itu dicariin apartemen untuk lo tinggal di sini. Itu rata-rata gimana ya, dia dekat sama sekolah bahasa ya. Jadi nyampe ke Jepang itu kalau lewat jalur pelajar itu harus sekolah bahasa Jepang dulu. Itu minimal 1,5 tahun. Bisa milih 1,5 tahun, 1 tahun 9 bulan, atau 2 tahun. Jadi ya per 3 bulan gitu. Dia minimal 1,5 tahun. Di sekolah bahasa ini nggak ada ketentuan misalnya lo harus N3, apa lo harus N2, apa lo harus N1 untuk lulusnya. Tapi kalau bisa di sekolah bahasa ini lo minimal harus udah punya N3. Biar nyari apanya dan di universitasnya agak lebih mudah. Cuma agak sedikit. Gue dulu punya N2 aja agak susah nyari universitasnya, agak repot di sini. Kalau untuk masuk universitasnya di Jepang itu, dia biasanya tesnya itu ada yang tes akademik aja, ada yang wawancara aja, ada yang psikologi juga ada sih kadang-kadang ya, tergantung universitasnya gede apa enggak.
Kalau dulu gue masuk ke universitas yang biasa aja, jadi cuma wawancara doang. Ya wawancara, habis itu udah masuk kuliah selama 4 tahun, selesai lulus kuliah. Terus di Jepang ini sistem cari kerjanya itu dia apa ya, nyari kerjanya pas sambil kuliah. Jadi kalau udah misalnya sekitar semester 7, 8, 6, 7, 8 udah bisa mulai cari kerja, cari perusahaan, tapi ya bergerak sendiri lah gitu maksudnya. Habis itu kalau misalnya udah keterima, perusahaannya itu nunggu lo nyampe lulus. Jadi pas udah lulus langsung nggak perlu cari kerja lagi, ngeng, tinggal masuk. Jadi nggak nganggur dia. Itu enaknya di situ sih. Tapi tetap lo nggak boleh males sih. Kalau lo males tetap ya nganggur mungkin. Dan setelah lulus kuliah masuk kerja. Udah itu doang. Ya kalau mau detailnya apa segala macam cara bikin visanya itu kepanjangan sih. Ya gitu aja. Di Jepang ini kalau nggak bisa bahasa Jepang itu repot semuanya. Ya maklum sih, namanya di negara orang ya harus bisa bahasanya sih ya. Ini nggak penting sih, bukan nggak penting, maksudnya nggak berhubungan dengan cara ke Jepangnya itu. Tapi gue di Jepang ini sering ada banget yang sering diomongin sama orang Jepang ke gue itu. Karena muka gue ya sama hatsuan janai wah, sama intonasi atau pengucapan gue itu udah mirip sama orang Jepang banget. Salah satu hal yang paling sering diomongin orang Jepang ke gue yang baru pertama kali ketemu gitu ya, itu ditanya gue doko to no hafu, yang artinya itu blasteran dan sama mana gitu ditanya. Pas gue bilang tashi wa jun Indonesia desu, pas gue jawab kayak gitu ya gue full Indonesia lah gitu maksudnya. Mereka sering melongo gitu, Nihongo jouzu desu ne. Gue sering banget ditanyain. Anggap aja pujian kali ya, soalnya udah ya pengucapan gue udah dianggap mereka udah kayak native lah gitu. Oke, selanjutnya udah kepanjangan ntar videonya. Cara ikut giveaway uang jajan gue. Giveaway uang jajan gue bulan ini. Tepuk tangan. Senilai 20.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah ya, untuk 7 orang. 7. Kalau ini di Indonesia kan 7 ya. Kalau di Jepang kayak gini nggak tahu mereka artinya. 7 tuh kayak gini, harus pakai 2 tangan, repot bener nggak sih? Kalau gitu mending kayak gini ya. Aneh banget orang Jepang. Simasen. Caranya gampang, tinggal klik like, komentar, dan subscribe. Gitu doang cara partisipasinya. Komentar mau komentar apa aja boleh. Komentar apa aja boleh. Habis itu ya ntar gue undi sekitar 2 juta itu untuk 7 orang. Udah tadi gue udah ngomong untuk 7 orang. Jadi 1 orang itu sekitar 300.000 lah ya. Ini gue kirim dari Jepang ke Indonesia, ntar ya paling gue kirim ke ibu gue, terus dari ibu gue baru ya kirim ke rekening atau ke Dana atau ke gitulah. Gampang itu, ntar cara ngirimnya bisa itu lagi apa namanya, bisa didiskusin lagi. Tenggat waktunya ntar gue tinggalin di kolom detail ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggal komentar. Sekali lagi, arigatou gozaimashita. 1000人の登録者数
誠にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。